Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh Solihah. Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan kita bangun pagi, mensyukuri nikmat sehat untuk menyongsong hari. Mari kita lebih bersemangat dalam belajar untuk meraih mimpi. Bersama saya, Ustazah Lili Nurhayati dari SD Islam Tombokersan, Lumajang. Kita akan belajar matematika tentang KPK dan FPB. Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan. Belajar matematika menjadi asik dan menyenangkan. Sebelum kita mulai pembelajaran daring ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Semoga Allah memudahkan kita dalam belajar dan meridhai kita untuk mendapat ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan belajar, jangan lupa Ananda siapkan buku, alat tulis, dan perlengkapan lainnya. Baiklah Ananda Soleh Solihah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang KPK, FPB, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. KPK. KPK singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari 2 atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Contoh, tentukan KPK dari 3 dan 6. Penyelesaiannya kita menggunakan garis bilangan. Dari titik 0 kita melangkah 3 langkah ke kanan. Berikutnya dari titik 0 kita melangkah 6 langkah ke kanan. Didapat kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 adalah 6, 12, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan yang terkecil adalah 6. Jadi, KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Tentukan KPK dari 4 dan 5. Penyelesaian dengan mendata kelipatan masing-masing bilangan. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 5 adalah 20, 40, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan yang terkecil adalah 20. Jadi, KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Contoh, tentukan KPK dari 28 dan 42. Kita tentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan dengan menggunakan pohon faktor. 28 dibagi 2 sama dengan 14, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Faktorisasi prima dari 28 adalah 2 pangkat 2 kali 7. 42 dibagi 2 sama dengan 21, 21 dibagi 3 sama dengan 7. Faktorisasi prima dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. Untuk menentukan KPK adalah dengan mengalihkan semua faktor prima. Faktor prima yang sama pilih pangkat terbesar. Dalam hal ini 2 dan 2 pangkat 2
Yang ikut dikalikan untuk mencari KPK adalah 2 pangkat 2. Faktor yang tidak sama ikut dikalikan juga. Dalam hal ini bilangan 3. Faktor prima yang sama dengan pangkat yang sama juga ikut dikalikan sebanyak 1 kali, yaitu 7. KPK dari 28 dan 42 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7 sama dengan 84. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan mencari KPK dengan cara yang lain. Menentukan KPK dengan tabel. Contoh, tentukan KPK dari 12 dan 16. Kita buat dulu tabelnya. 12 dan 16 sama-sama bisa dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Hasil ini kita masukkan ke dalam tabel. Berikutnya kita bagi lagi dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Hasilnya kita masukkan ke dalam tabel. Karena masih ada bilangan yang bisa dibagi 2, maka kita bagi lagi dengan 2. 3 tidak bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kita masukkan lagi ke dalam tabel. Karena masih ada angka 2, kita bagi lagi dengan 2. 3 tidak bisa dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Dan yang terakhir kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam tabel. Untuk mencari KPK, caranya dengan mengalihkan semua faktor prima pembagi. KPK dari 12 dan 16 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 4 kali 3 sama dengan 16 kali 3 sama dengan 48. Kita lanjutkan dengan menentukan KPK dari 3 bilangan. Contoh, tentukan KPK dari 6, 8, dan 12 dengan faktorisasi prima. Kita buat dulu pohon faktor untuk masing-masing bilangan. Faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3. Faktorisasi prima dari 8 adalah 2 pangkat 3. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. KPK dari 6, 8, dan 12 adalah 2 pangkat 3 kali 3 sama dengan 8 kali 3 sama dengan 24. Kita lanjutkan menentukan KPK dari 3 bilangan. Contoh, tentukan KPK dari 10, 12, dan 15 dengan tabel. Anak-anak silakan perhatikan cara membuat tabel untuk mencari KPK. Untuk menentukan KPK, kita kalikan semua faktor primanya. KPK dari 10, 12, dan 15 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 sama dengan 4 kali 3 kali 5 sama dengan 60. Baiklah Ananda Solih Solihah, bagaimana penjelasan Ustazah tadi? Mudah difahami bukan? Iya, masih semangat ya? Kita akan lanjutkan tentang FPB.
FPB singkatan dari faktor persekutuan terbesar. FPB dari dua atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Contoh, tentukan FPB dari 12 dan 18. Penyelesaiannya, kita tentukan faktor dari masing-masing bilangan. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Faktor persekutuan yang terbesar adalah 6. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Menentukan FPB dengan faktorisasi prima. Contoh, tentukan FPB dari 45 dan 60. Kita buat pohon faktor. Faktorisasi prima dari 45 adalah 3 pangkat 2 kali 5. Faktorisasi prima dari 60 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Untuk menentukan FPB, caranya dengan mengalihkan faktor prima yang sama, kita ambil dengan pangkat terkecil. Dari 3 dan 3 pangkat 2 yang terkecil adalah 3. Jadi FPB dari 45 dan 60 adalah 3 kali 5 sama dengan 15. Menentukan FPB dengan tabel. Contoh, tentukan FPB dari 24 dan 30. Kita buat tabelnya. Kita masukkan 24 dan 30. Kita bagi dengan angka 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Hasilnya kita masukkan ke dalam tabel. Karena 2 bisa membagi 24 dan 30, maka 2 kita lingkari. Kita lanjutkan dengan membagi dengan bilangan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6, 15 tidak bisa dibagi 2. Kita masukkan ke dalam tabel. Kita bagi lagi dengan bilangan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 15 tidak bisa dibagi 2. Kita bagi berikutnya dengan bilangan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Karena 3 bisa membagi kedua angka, maka 3 kita lingkari. Berikutnya kita lanjutkan dengan membagi dengan bilangan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Untuk menentukan FPB, kalikan faktor prima yang dapat membagi kedua bilangan. Dalam hal ini sudah kita tandai dengan lingkaran. Jadi, FPB dari 24 dan 30 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Baiklah anak-anakku yang Ustazah banggakan, kita lanjutkan dengan menentukan FPB dari 3 bilangan. Contoh, tentukan FPB dari 16, 28, dan 36 dengan faktorisasi prima. Kita tentukan pohon faktor dari masing-masing bilangan. Faktorisasi prima dari 16 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Faktorisasi prima dari 28 adalah 2 pangkat 2 kali 7. Faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Untuk menentukan FPB, kita kalikan faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi FPB dari 16, 28, dan 36 adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Menentukan FPB dari 3 bilangan. Contoh,
Tentukan FPB dari 20, 30, dan 60 dengan tabel. Anak-anakku silakan mengamati tabel berikut ini. FPB dari 20, 30, dan 60 adalah 2 kali 5, sama dengan 10. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan dengan pemecahan masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan hal-hal yang menggunakan perhitungan KPK dan FPB. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Kita pelajari contoh soal cerita tentang KPK. Amir mencuci sepedanya setiap 8 hari sekali. Amar mencuci sepedanya tiap 10 hari sekali. Hari ini mereka mencuci sepeda bersama. Berapa hari lagi mereka akan mencuci sepeda bersama? Kita selesaikan soal tadi dengan menggunakan KPK dengan cara faktorisasi prima. Diketahui Amir mencuci sepeda tiap 8 hari, Amar mencuci sepeda tiap 10 hari. Ditanya, berapa hari lagi mereka akan mencuci sepeda bersama? Kita tentukan faktorisasi prima dari 8 dan 10 dengan menggunakan pohon faktor. Faktorisasi prima dari 8 adalah 2 pangkat 3. Faktorisasi prima dari 10 adalah 2 kali 5. KPK dari 8 dan 10 adalah 2 pangkat 3 kali 5, sama dengan 8 kali 5 sama dengan 40. Jadi 40 hari lagi mereka akan mencuci sepeda bersama. Kita lanjutkan dengan contoh soal cerita tentang FPB. Bu Eni memetik 16 tangkai mawar merah dan 24 tangkai mawar putih. Bu Eni akan membuat rangkaian bunga dengan perbandingan yang sama dalam tiap rangkaian bunga. Berapa paling banyak rangkaian bunga yang dapat dibuat Bu Eni? Berapa tangkai masing-masing bunga dalam tiap rangkaian? Kita selesaikan soal cerita tadi dengan menggunakan tabel. Diketahui bunga mawar merah ada 16 tangkai, bunga mawar putih ada 24 tangkai. Ditanyakan A, berapa banyak rangkaian bunga yang dapat dibuat? B, berapa tangkai masing-masing bunga dalam tiap rangkaian bunga? Anak-anak silakan perhatikan tabel untuk mencari FPB berikut ini. FPB dari 16 dan 24 adalah 8. Jadi A, banyak rangkaian bunga yang terbentuk adalah 8 rangkaian. B, banyaknya bunga mawar dalam tiap rangkaian adalah mawar merah 2 tangkai dan mawar putih 3 tangkai. Nah, bagaimana Ananda Salih-Salihah? Mudah bukan? Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran kita hari ini. Belajar matematika asyik dan menyenangkan. Anak-anakku tetap semangat belajar jarak jauh dalam jaringan.
Belajar dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Jangan lupa pesan Ustazah, jika ada yang Ananda kurang fahami, ulangilah berkali-kali sampai Ananda benar-benar faham. Ingat, manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Barang siapa bersungguh-sungguh dalam belajar, maka dia akan sukses dalam memahami pelajaran tersebut. Saya Ustazah Lilik Nurhayati dari SD Islam Tompokersan Lumajang mengucapkan selamat belajar di rumah, belajar bersama keluarga. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video pembelajaran yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.